Banjir bandang terjang Sukabumi, 12 rumah hanyut, 85 terendam. Ketinggian air capai 250 cm, Bendungan Katulampa Bogor siaga 1. Menteri Agama Fakhrul Razi positif terpapar COVID-19. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Di antaranya pemerintah menegaskan pilkada serentak tetap dilaksanakan pada bulan Desember mendatang meski angka positif COVID-19 terus meningkat. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, banjir bandang menerjang kawasan Cibuntu, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, 2 orang dilaporkan hilang terbawa arus banjir. Sungai Cibuntu Senin sore meluap hingga membanjiri perkampungan warga. Air menerjang Kampung Cibuntu, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Banjir bandang tak hanya merendam rumah warga, namun juga menutup akses jalan. Banjir juga menghanyutkan sejumlah kendaraan dan rumah warga. 2 warga juga dilaporkan hanyut diduga terbawa arus banjir. Sungai Cibuntu meluap setelah hujan lebat turun selama beberapa jam di kawasan Sukabumi. Aliran air yang tiba-tiba menerjang membuat warga panik. Selain rumah warga, banjir juga merendam pabrik air mineral di Sukabumi, Jawa Barat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, kontributor iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat melaporkan belasan rumah hanyut, puluhan rumah terendam banjir. 1 unit mobil tersapu banjir bandang. BPBD Kabupaten Sukabumi melaporkan 12 rumah di Kecamatan Cicurug hanyut, 85 rumah lainnya terendam banjir. 1 unit mobil pun tersapu banjir bandang. Beberapa wilayah di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang terdampak banjir bandang, Desa Pasawahan, Kampung Cibuntu, Desa Cisaat, Kampung Cipari, Desa Mekarsari, Kampung Lio dan Nyong Kowek, dan Desa Bangbayang, Perum Setiabudi. Banjir akibat meluapnya Sungai Citarik Cipenyit. Masyarakat diminta waspada mengantisipasi cuaca ekstrim. Banjir. Sementara itu pemirsa, Bendungan Katulampa berstatus siaga 1 setelah hujan deras melanda wilayah Bogor, Jawa Barat, membuat Bendungan Katulampa berstatus siaga 1. Ya, tingginya muka air mencapai 250 cm. Naiknya muka air di Bendungan Katulampa disebabkan tingginya curah hujan di kawasan Puncak Bogor. Debit air mulai naik sekitar pukul 6 sore dengan status siaga 3. Namun ketinggian air terus bertambah hingga mencapai 250 cm. Bendungan Katulampa kemudian ditetapkan berstatus siaga 1. Tadi dilaporkan jam 6 oleh Pak Andi menjaga Bendungan Katulampa bahwa bendungan ini siaga 1. Ketinggian airnya berapa Pak Andi tadi? 250. Sempat bertahan cukup lama, sekarang alhamdulillah sudah turun lagi. Tetapi mohon agar warga Bogor yang berada di lintasan sungai Ciliwung, ada 13 kelurahan, agar waspada. Saya juga baru saja kontak dengan Pak Gubernur DKI untuk menyampaikan agar semua waspada. Mudah-mudahan air cepat menurun, tetapi semua tetap waspada, siaga, dan insya Allah bisa diatasi bersama.
Ya, ini tidak hanya di Sukabumi dan juga Bogor, tetapi juga pemirsa hujan deras yang turun juga mengakibatkan beberapa kawasan di ibu kota tergenang banjir. Yaitu disebabkan drainase yang buruk dan diduga tidak mampu menahan debit air hujan. Banjir setinggi 30 hingga 40 cm menggenangi kawasan Jalan Palmerah Utara, Jakarta Barat. Genangan terjadi setelah hujan deras turun di Jakarta pada Senin malam tadi. Drainase yang buruk diduga tak mampu menahan debit air hujan. Ketinggian air di jalan menyulitkan pengendara saat melintas. Sejumlah pengendara khususnya roda 2 yang nekat melintas, mogok dan terpaksa mendorong sepeda motor mereka. Mesin motornya kemasukan air deh? Iya, businya kena air, Pak. Oh, dari mana tadi memangnya, Pak? Dari Pasar Pisang Pasar Pisang. Mau kemana? mau ke Rasuna Said. Oh, Rasuna Said. Ini memang berarti sepanjang Jalan Palmerah Utara ini banjir ya, Pak? Oh, banjir kalau hujan lama banjir. Oh, gitu. Tempat pemakaman umum Karet-Wifak Jakarta Pusat juga tergenang banjir akibat hujan deras di sejumlah wilayah di Jakarta. Genangan air mencapai ketinggian 30 cm. Jalanan yang tergenang membuat kendaraan terpaksa melewati jalan layang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat. Akibatnya 21 rumah warga ludes terbakar. Mobil pemadam dikerahkan dalam kebakaran yang kembali terjadi di kawasan padat penduduk di Mangga Besar Taman Sari, Jakarta Barat. Api pun berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Namun, kebakaran Senin sore ini menghanguskan 21 rumah di 2 RT. Total terdapat 80 jiwa kehilangan tempat tinggal. Pada lalarin warga, pada ketakutan, udah turun semua orang-orang kos. Oh ya, udah orang tua bakaran. Saya narik motor nggak bisa ketarik. Kebakar selepas saya lari aja. Ya kan, ya tolong minta bantuannya lah sama pemerintah gitu. Ada kayak begini, rumah saya juga sebagai RT saya nggak punya pakaian, bakar semua. Kakak apapun dah semua. Diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu rumah yang ditinggal penghuninya. Untuk sementara, warga terdampak yang kehilangan tempat tinggal akan direlokasi ke Gorokasari, Jakarta Barat. Pertama yang kita minta adalah bantuan mengenai pakaian, ya pakaian atau air minum. Tapi sudah disiapkan untuk dari bansos tadi sudah dibicarakan. Ya. Rencana untuk relokasi saat ini apakah? Rencana relokasi di depan Loka Indah, Pak. Mendirikan tenda. Nanti kalau cuaca hujan nanti pindah di Gor. Oh, di Gor mana? Di Gor Lokasari. Senin sore, sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, perumahan padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat terbakar. Kobaran api melahap puluhan rumah warga dan sejumlah rumah indekos. Petugas pemadam kebakaran dan warga bahu-membahu memadamkan kobaran api. Pemadaman pun terkendala sulitnya sumber air dan lokasi kebakaran yang berada di gang sempit. Kesulitan selalu agak susah sumber airnya, namun alhamdulillah warga juga kooperatif, jadi kita dapat dibantu untuk cepat memadamkan. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Dugaan sementara, api muncul karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi dari Polres Jakarta Selatan telah mengantongi rekaman kamera pengawas untuk mengungkap aksi brutal geng motor yang menyebabkan 1 orang tewas di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain bukti CCTV, 10 saksi juga telah diperiksa untuk mengetahui motif penyerangan. Penyidik gabungan dari Polres Jakarta Selatan bersama Polsek Pesanggerahan hingga Senin siang masih memburu gerombolan geng motor yang menyerang warung makan di Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penyidik telah mempunyai petunjuk dari CCTV di lokasi, dan saat ini Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 10 saksi yang berada di lokasi kejadian. Mungkin baru sekitar
Selain itu, satu korban luka akibat serangan geng motor juga telah dimintai keterangannya untuk mengungkap motif penyerangan tersebut. Masih kita dalami dari keterangan saksi-saksi, sudah kita minta keterangan karena dari saksi-saksi yang ada di TKP, karena kejadian awalnya adalah targetnya mungkin bukan sebagai korban itu, tetapi yang korban yang meninggal dunia itu adalah yang melerai. Yang melerai itu dia meninggal dunia, maka dari itu kita dalami dari korban yang memang luka yang di sasaran awal. Nanti kita lihat aja ya, pasti mereka datang sekaligus serentak pada waktu yang bersamaan, langsung melakukan penganiayaan dan langsung pergi. Ada rekaman CCTV yang diamankan nggak? Ada CCTV-nya, tapi masih kita lihat. Sementara jenazah Toto Handoyo, korban aksi brutal geng motor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dimakamkan di TPU Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Minggu sore. Kerabat dan tetangga mengantar korban setelah menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Toto menjadi korban kebrutalan geng motor di wilayah Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kerabat korban berharap polisi bisa menangkap pelaku penyerangan dan diberi hukuman setimpal. Apakah pelakunya menyerahkan diri, gitu kan, atau Pak polisi sebagai penegak hukum bisa cepat-cepat mengungkap kasus ini, gitu kan, supaya pelakunya diberikan ganjalan setimpal dengan hukum yang. Sementara satu korban luka akibat bacokan yang dilakukan geng motor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sudah dibolehkan pulang setelah dirawat di Rumah Sakit Dr. Suyoto. Ya, sementara itu pemirsa, Polres Jakarta Barat menangkap seorang pelaku penganiayaan seorang pria di Taman Sari, Jakarta Barat. Ya, terungkap aksi penganiayaan yang terekam kamera pengawas tersebut ternyata perselisihan antar copet. Inilah salah satu pelaku yang ditangkap Polres Jakarta Barat. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku lantaran nekat melawan saat akan ditangkap. Sejumlah barang bukti penganiayaan berupa besi dan obeng turut disita polisi. Dari hasil pemeriksaan, antara pelaku dan korban saling kenal dan merupakan sindikat pencopet yang kerap beroperasi di halte bus Transjakarta. Polisi juga masih mengejar satu pelaku lainnya yang ikut mengeroyok korban. Keributan sesama geng, di mana korban yang tadinya sempat dirawat dulu ya, ternyata sampai tanggal 11 September dia tidak sadarkan diri sampai meninggal. Sebelumnya dalam rekaman CCTV terlihat para pelaku menyerang dan menganiaya korban diduga dengan menggunakan pisau dan besi. Korban akhirnya tewas setelah sempat dirawat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Oknum anggota Satlantas Polresta Pontianak Kota ditetapkan menjadi tersangka pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Penetapan tersangka berdasarkan hasil visum dari korban. Kasus dugaan pemerkosaan oleh oknum anggota polisi di Pontianak, Kalimantan Barat terhadap seorang remaja memasuki babak baru. Oknum polisi Brigadir DY ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka mengacu kepada hasil visum yang menunjukkan adanya tindakan persetubuhan antara keduanya. Selain itu, polisi juga mengumpulkan bukti di lapangan termasuk memeriksa sejumlah saksi. Perbedaan perkosaan dengan persetubuhan suka sama suka itu namanya juga diperkosa, pasti ada unsur perlawanan. Unsur perlawanan itu paling tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Nah ini kita tidak fokus ke situ, tidak, karena korban ini melapor dan datang ke rumah sakit Bayangkara bahwasanya saya disetubuhin, katanya begitu kan. Kasus ini berawal saat korban tidak mampu membayar sanksi denda tilang sebesar Rp250.000. Pelaku kemudian membawa korban ke salah satu hotel di kawasan Pontianak Selatan. Korban dipaksa minum air putih sehingga tak sadarkan diri. Setelah itu pelaku melampiaskan nafsu bejatnya kepada korban. Sejak kasus ini dilaporkan, tersangka ditahan untuk diperiksa. Tersangka dikenakan pasal tentang perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara.
Sementara korban sudah berada di rumah dan masih dalam pengawasan orang tua. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yudiar, iNews melaporkan. Pemirsa, lubang saluran air yang menjadi jalan kaburnya terpidana mati Chai Changpan dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tangerang telah ditutup. Ya, lubang dibuat oleh Chai Changpan selama 6 bulan. Lubang saluran air yang menjadi jalan kabur terpidana mati, terpidana kasus kepemilikan 110 kg sabu Chai Changpan di samping lapas kelas 1 A Tangerang telah ditutup. Lubang yang hanya muat untuk 1 orang itu digali Chai Changpan sendirian di kamarnya hingga menembus saluran air permukiman warga. Diduga Chai Changpan dibantu beberapa orang yang menjemputnya setelah keluar dari saluran air. Polisi kini masih memburu Chai Changpan yang pada tahun 2017 juga sempat berusaha kabur. Ya, pemirsa, kesal karena utangnya ditagih, sopir angkot di Durensawit, Jakarta Timur nekat melukai penagihnya dengan senjata tajam. Akibatnya korban menderita 6 luka tusukan di tubuh. Seorang sopir angkutan kota harus berurusan dengan polisi atas tuduhan penganiayaan di Jalan Pondok Kelapa Raya, Durensawit, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat korban melarang pelaku menarik penumpang. Larangan itu terjadi akibat cekcok masalah utang piutang antara korban dan pelaku. Merasa terancam, pelaku menyerang korban dengan senjata tajam. Korban pun menderita 6 luka tusukan di tubuhnya. Ada perselisihan di situ, kemudian korban mendatangi pelaku untuk menagih sejumlah uang. Pada saat itu terjadi cekcok, kemudian perkelahian, dan pelaku menusuk korban di kaki. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara korban masih dalam perawatan medis. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Rinaldi Harley Wismanu, korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di apartemen Kalibata City, dimakamkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.